Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'ida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah. Kita semua bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang biasanya istiqomah hadir tidak bisa hadir dalam majelis ini. Jika sakit, mudah-mudahan kita semua dan saudara-saudara kita itu diangkat penyakitnya oleh Allah. Dengan doa Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa wasfi wa antas safi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan jika disibukkan dengan segala urusan, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, malam ini kita akan membicarakan tentang surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ditempatkan oleh Allah di surat ke-55 dalam urutan mushaf Al-Quran. Surat Ar-Rahman ini termasuk surat Makkiyah. Jadi surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Yang menarik, surat Ar-Rahman ini turun di tahun-tahun terakhir. Jadi sekitar 13 tahun Rasulullah mengalami liku-liku dan beratnya dakwah di kota Mekah. Panjenengan bisa bayangkan betapa beratnya surat Ar-Rahman ini. Nasihat tahun pertama tidak juga bisa didengar, nasihat tahun kedua, nasihat tahun ketiga, sampai dengan nasihat tahun yang ke-13. Jadi betapa luar biasanya manusia. Dan di surat Ar-Rahman itu betul-betul Allah mendidik kepada kita supaya kita mengerti betapa sudah sepatutnya kita ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka di surat Ar-Rahman itu diulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nasihat 13 tahun. Jadi para jamaah, secara garis besar surat Ar-Rahman itu terdiri atas 5 tema. 5 tema besar yang diberikan oleh Allah. Tema pertama itu adalah
Apa sudah sepatutnya kita ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka di surat Ar-Rahman itu diulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nasihat 13 tahun. Jadi para jamaah, secara garis besar surat Ar-Rahman itu terdiri atas 5 tema. 5 tema besar yang diberikan oleh Allah. Tema pertama itu adalah tentang Al-Quran. Kemudian tema yang kedua adalah tentang khalqullah, tentang semua yang diciptakan oleh Allah. Yang ketiga itu temanya adalah tentang ahlun nar, tentang ahli neraka, manusia-manusia yang terjerembab jatuh ke dalam kehinaan dan kemudian di akhirat dia mendapatkan kerugian besar, dia mendapatkan kehidupan yang sengsara, di akhirat dia mendapatkan diri berada di neraka. Kemudian tema besar keempat adalah tentang ahlul jannah. Dan tema kelima juga sama tentang ahlul jannah. Bedanya yang keempat itu ahlul jannah, apa itu Pak? Kelas ekonomi. Jadi kalau yang kelima itu adalah ahlul jannah kelas istimewa. Jadi VIP. Orang-orang yang betul-betul mendapatkan kenikmatan sempurna. Kira-kira begitu 5 pokok dari apa yang difirmankan oleh Allah di surat Ar-Rahman ini. Dan memang Allah telah mendidik dan mengajarkan kepada kita. Kalau kita mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, tentu kita tidak mampu menghitungnya. Fa in ta'uddu nikmatallah la tuksyuha. Tapi sayangnya di Al-Quran itu Allah ingatkan betapa nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah itu ternyata sedikit sekali dari hamba-hamba Allah itu yang mampu dan pandai bersyukur. Sehingga di Quran itu juga dijelaskan wa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Bahkan sampai Allah tunjukkan derajat tinggi bagi orang yang bersyukur dan luar biasa ancaman yang diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang kufur. Itu ada di surat ke-14 surat Ibrahim ayat yang ke-7. Fa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau hamba-hamba Allah ini mampu dan mau mengerti dan menyadari, mensyukuri nikmat dan karunia Allah, la in syakartum la azidannakum, maka Allah lipat gandakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi sebaliknya wala in kafartum, jika manusia-manusia itu ingkar, mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah ingatkan inna azabi lasyadid, sungguh azabku teramat pedih. Sehingga kesuksesan dan kebahagiaan kehidupan itu bisa betul-betul dinikmati dan dirasakan pertama dan utama siapa? Bagi orang yang pandai bersyukur. Panjenengan kirsani di Quran surat ke-27. Surat An-Naml ayat 19. Apa yang diajarkan oleh Allah? Ada doa luar biasa yang mestinya ini menjadi orientasi hidup kita, yang membimbing, yang memandu, yang mengarahkan hidup kita menurut petunjuk dari Allah ini. Apa yang diajarkan oleh Allah? Etape dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh dan dilakukan manusia, minta bimbingan dan petunjuk kepada Allah supaya hidup dan kehidupannya betul-betul dinikmati dan dirasakan sebagai kebahagiaan hidup yang sempurna. Apa yang kita minta? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Ya Rabb, ya Tuhanku, bimbing, ilhamkan, tuntun kepada kami hambamu an ashkurah, supaya tercatat menjadi hamba-hamba
supaya tercatat menjadi hamba-hamba Engkau yang pandai bersyukur. An'amta alayya, terhadap semua apa yang telah Engkau anugerahkan kepada saya. Doa ini kaitannya dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketika berdoa, Robbi auzi'ni an ashkura, makna bersyukur itu ada 3. Pertama, orang itu dicatat menjadi hamba yang bersyukur ketika dia syukur itu maknanya iktirafan. Apa iktirafan? Mengerti dan menyadari bahwa semua kenikmatan itu berasal dari Allah. Itu namanya iktirafan. Orang yang bersyukur itu jauh dari keangkuhan, jauh dari kesombongan, membanggakan diri. Kamu kok hebat, kamu kok sukses, kamu kok kaya. Maka kalimat yang terlontar dan keluar, siapa saya? Bukan begitu. Tapi Nabi Sulaiman memberikan contoh apa? Ketika dia ditunjukkan dan dihadapkan pada semua nikmat, maka yang terucap adalah hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah. Itu namanya orang yang bersyukur. Dan itu adalah maknanya iktirafan. Yang kedua apa? Orang yang bersyukur itu maknanya adalah tahaddus bin nikmah. Orang bersyukur itu tahaddus bin nikmah. Artinya menyadari anugerah yang diberikan oleh Allah, maka sudah sepatutnya kita jawab dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Maka contoh soal surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy. Linya itu litaklil, kalimat bersyarat. Ilah itu kenikmatan-kenikmatan besar yang diberikan secara istimewa, datang bertubi-tubi dan tidak diberikan kepada siapapun. Itu namanya ilah. Maka li'ila fi Quraisy, kenikmatan besar yang diperuntukkan bagi kelompok suku yang Quraisy. Quraisy itu maknanya besar. Kalau panjenengan cek di beberapa contoh, di beberapa riwayat, ketemu kata Quraisy itu tidak pernah dijadikan simbol sesuatu yang kecil. Dalam beberapa riwayat tafsir, Quraisy itu korosa, kumpulan menjadi sesuatu yang besar. Quraisy itu monster di dasar laut. Predator yang bisa memangsa semua ikan kecil sampai besar. Hidupnya di dasar laut paling dalam. Jangankan ikan-ikan, kapal-kapal dari logam pun semua akan dimangsa oleh yang namanya Quraisy. Bahkan kalau panjenengan baca kitab Durratun Nasihin, itu ada sebuah kisah yang di situ juga termaktub kata Quraisy. Idza jaa yaumal qiyamah kharaja min jahannam ismuhu Quraisy, katanya. Idza jaa yaumal qiyamah, besok ketika datang hari kiamat, kharaja min jahannam, maka dikeluarkan oleh Allah dari neraka jahanam apa? Quraisy. Apa Quraisy? Min waladil aqrabi, katanya, sejenis anak kalajengking. Tapi di penjelasan itu luar biasa. Duluhu ma bainas sama'i wal ard wa urduhu minal masyriqi ilal maghrib. Yang besarnya itu memenuhi seluruh bumi. Masya Allah. Faqala Jibril, ila aina tadhabu ya Quraisy? Maka bertanya malaikat Jibril, Quraisy, kamu mau kemana? Ilal arasat, katanya, saya mau ke tanah lapang. Liman tatlub, kamu mau cari siapa? Atlubu khamsan nafar, saya mau mencari 5 kelompok manusia. Saya tidak menjelaskan itu, tapi saya hanya menyebutkan kata Quraisy, bahwa Quraisy itu sesuatu yang selalu diidentifikasi dengan yang besar. Dan di ayat ini, di surat Quraisy ini, Allah tunjukkan keistimewaannya, li'ila fi Quraisy. Ya, kenikmatan-kenikmatan besar yang hanya dikhususkan bagi orang Quraisy dan tidak diberikan kepada siapapun. Quraisy diberi kota Mekah, Quraisy diberi Ka'bah, Quraisy diberi sumur Zam-Zam, Quraisy diberikan kepadanya di tempatnya dilahirkan penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya itu dia bersyukur. Kalau itu tidak menjadikan engkau bersyukur, masih ditambah ayat yang kedua, ila fihim rikhlatas syita'i
wassoi. Kalau itu semua tidak menjadikan engkau bersyukur, mestinya engkau bersyukur karena aku bebaskan. Engkau bisa rikhlah, engkau bisa mengadakan perjalanan tanpa apapun, baik di musim panas maupun di musim dingin yang orang lain tidak bisa karena bermacam-macam gangguan, bukan hanya gangguan dari alam karena situasi alam yang tidak memungkinkan, tapi juga gangguan dari perampok, gangguan dari perompak yang siap menghambat perjalanan mereka, dan itu tidak berlaku bagi Quraisy. Kenapa? Sebab nama besar Quraisy menjadi jaminannya. Jangankan perampok-perampok dengan senjata begitu, wong dengan persenjataan yang lengkap, dengan persiapan yang matang, dengan kendaraan yang istimewa. Mahmud itu gajah, jadi tunggangan Abraha. Dengan pasukan yang luar biasa yang mau menghancurkan Ka'bah, bukan Ka'bahnya yang hancur tapi Abraha, dan itu menjadi catatan penting sehingga siapapun akan enggan dan segan berhadapan dengan Quraisy, sehingga ila fihim rikhlatas syita'i wassoi. Maka sesungguhnya dengan itu hendaknya dia bersyukur. Dan apa wujud dan bentuk rasa syukurnya itu? Menghamba dan mengabdi, rukuk dan sujud, menyembah, beribadah kepada Allah. Maka ayat berikutnya, falyabudu rabba hadzal bait. Maka rasa syukur yang kedua itu apa Pak tadi? Tahaddus bin nikmah. Segala anugerah kenikmatan dari Allah dibalas dengan ketaatan, rukuk dan sujud, menyembah, mengabdi kepada Allah. Itu namanya tahaddus bin nikmah. Jadi syukur yang pertama adalah iktirafan, yang kedua adalah tahaddus bin nikmah. Apa rasa syukur yang ketiga? Rasa syukur yang ketiga, orang itu sudah bersyukur kepada Allah. Tidak hanya iktirafan, tidak hanya tahaddus bin nikmah, tapi ada satu lagi bagian penting dari orang yang bersyukur kepada Allah. Apa itu? Orang yang bersyukur itu sikapnya adalah tasrifan. Tasrifan itu menggunakan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu kemudian mengalirkan kebaikan demi kebaikan sehingga membawa kebarokahan dalam kehidupan. Itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Iktirafan, tahaddus bin nikmah, dan yang ketiga adalah tasrifan. Dan di surat Ar-Rahman ini, di surat ke-55 ini, betul-betul Allah mengajak, Allah membimbing kepada setiap hambanya untuk mampu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan di ayat ini, di surat ini, betul-betul Allah menunjukkan kepada kita betapa ada manusia-manusia itu yang sulit untuk dinasehati. Coba kalau anak itu nun sewu, coba kalau dinasehati sekali berarti anak yang soleh, sekali diucapkan langsung dilaksanakan. Belum mengucapkan Pak, tangannya ngacung ini, terus berangkat. Tapi ada itu yang sampai berapa? Dinasehati berkali-kali. Bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali. Dan di surat ini Allah tunjukkan berapa Pak? Perlu 13 kali. 13 tahun. Sampai dengan akhir Nabi berada di kota Mekah. Ayat ini diturunkan untuk orang-orang Quraisy yang betul-betul sulit untuk dinasehati. Padahal nun sewu, agama itu nasihat. Bencana di masyarakat itu ketika orang sudah tidak lagi mau dinasehati. Bencana besar itu ketika orang sudah tidak mau menasehati. Maka surat Al-Asr itu kan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi bencana dalam kehidupan ini ketika orang kehilangan agama. Dan kehilangan agama itu apa?
ketika kehilangan sikap hidup, saling merawat dan menjaga kebaikan dalam bentuk nasihat menasehati, mau dinasehati dan mau menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Apa sabar? Sabar itu iman. Puncak dari kualitas keimanan itulah sabar. Maka pintu kebahagiaan yang disediakan oleh Allah itu adalah orang yang menjalani hidup dengan iman yang sempurna. Apa iman yang sempurna? Yang menjalani hidup ikhlas ridho dengan penuh kesabaran. Coba panjenengan pirsani Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayatnya ayat 24. Malaikat yang menyambut orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dimasukkan ke dalam surga, malaikatnya mengucapkan salam, salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera, inilah tempat kalian yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Surga yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa kalian bisa masuk ke dalam surga? Bima sobartum, disebabkan kalian hidup dengan iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Maka para jamaah rahimakumullah, sekali lagi surat ke-55 surat Ar-Rahman betul-betul mendidik kepada kita untuk bisa menjadikan diri kita ini dimuliakan oleh Allah, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka marilah kita mulai dari ayat yang pertama. Allah mendidik kepada kita dengan Ar-Rahman. Allah kenalkan. Masa kita tidak kenal dengan Ar-Rahman? Allah telah berikan segalanya kepada kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim terambil dengan akar kata yang sama. Perumpamaan itu diakarkan dari rahim. Kita tahu rahim di sanalah ditempatkan oleh Allah kehidupan. Ketika sperma dipertemukan dengan sel antara laki-laki dan perempuan nempel di dinding rahim. Disitulah kemudian tergambar bagaimana kasih sayang seorang ibu. Apa yang diberikan dari rahim ini tidak ada. Tapi dengan segala kasih sayang, curahan kasih sayang. Dan itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Masa tidak kenal dengan Ar-Rahman? Allah telah berikan kepada kita segalanya. Mau kita taat, mau kita durhaka, Allah berikan kepada kita segalanya. Coba kalau kita bayangkan orang tidak mau rukuk dan sujud, kemudian karena dia tidak mau rukuk dan sujud, kemudian fasilitas kehidupannya dikurangi oleh Allah, sistem pernafasannya dan segalanya Allah berikan kepada setiap hambanya. Masa tidak kenal dengan Ar-Rahman? Maka kalau kita bayangkan di surat ke-100, surat Al-Adiyat, di situ ditunjukkan betul oleh Allah. Kenapa ada orang yang tidak mau taat kepada Allah? Kenapa orang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah? Kenapa ada orang yang durhaka kepada Allah? Sampai kemudian Allah itu memberikan gambaran tentang apa? Oh, ternyata ada yang lebih menggoda. Oh, ternyata ada yang lebih menarik perhatian sehingga dia melupakan Allah dan kemudian tidak mengenal dengan Ar-Rahman. Ditunjukkan oleh Allah betapa tipu daya dunia, kenikmatan dan kemewahan dunia seringkali menipu dan memperdayakan manusia sehingga dia tidak mengenal Ar-Rahman. Maka di surat Al-Adiyat itu kan Allah tunjukkan dengan wal adiyati dhabqa fal muriyati qadqa fal mughirati subqa
fa'asarna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Baru Allah ingatkan kita, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia memang keterlaluan. Sungguh manusia memang keterlaluan karena apa? Dia sadar dengan keingkarannya. Dia mengerti dengan pembangkangannya. Dan itu semua terjadi. Allah langsung tunjukkan. Innal insana li rabbihi lakanud. Fa innahu ala dzalika lasyahid. Fa innahu li khubbil khairi lasyadid. Itu semua karena yang dianggap berharga, yang bernilai, yang bisa dihitung, yang bisa dibanggakan, itu hanya dunia. Sehingga dia lupa kepada Allah. Sehingga kemudian dia tertutup, dia tidak mengenal dengan Ar-Rahman. Dia tidak mau tahu dengan apa saja yang diberikan oleh Allah. Dia sibuk mencari harta dan dia lupa kepada yang memberi harta. Dia sibuk mencari uang dan dia lupa rukuk dan sujud kepada Allah. Maka apa? Orang yang tidak mengenal Allah karena mati hatinya. Sebagaimana yang digambarkan dan dilukiskan oleh Ibrahim bil Adkham. Kenapa ada orang-orang itu yang kemudian tidak mengenal Allah? Dia tidak bisa melihat kekuasaan Allah. Dia tidak bisa melihat tangan-tangan Allah yang telah memberikan segalanya kepadanya. Maka Ibrahim bil Adkham memberikan catatan. Apa catatannya? Araftumullahu ta'ala walam tuwaddu haqqah. Kalian merasa kalian kenal dengan Allah. Tetapi pada kenyataannya kalian tidak pernah menunaikan hak-haknya Allah. Maka Allah ingatkan dengan nasihat yang pertama, Pak. Dengan apa? Ar-Rahman. Kalau itu belum memperkenalkan diri kita kepada Allah, maka di breakdown lebih rendah lagi. Apa yang kedua? Allamal Quran. Masa kamu tidak kenal Allah? Allah yang telah memberikan kita Al-Quran. Allah yang telah memberikan kita petunjuk. Allah yang telah membimbing. Allah yang menata. Allah yang mengatur hidup kita. Allah yang membahagiakan hidup kita. Allah yang mengangkat rasa sedih. Allah yang mengangkat rasa takut. Dengan apa? Allah berikan bimbingan dan petunjuk supaya hidup kita tertib dan teratur dengan Al-Quran. Masa kamu tidak kenal Allah? Masa kamu tidak mengerti? Jika dengan Allah sedemikian jauh kalian masih belum bisa bersyukur, masa kalian tidak bisa bersyukur dengan Al-Quran? Bukankah Allah telah ingatkan ketika nenek moyang kita yang pertama diturunkan, hidup dengan segala perangkatnya, tidak akan pernah bisa hidup dengan sempurna tanpa petunjuk yang diberikan oleh Allah. Nabi Adam ketika diturunkan, Quran surat kedua ayat 38, surat Al-Baqarah, apa yang diingatkan oleh Allah? Kul nahbitu minha jami'ah. Adam, turun kalian ke muka bumi. Semua sudah aku sediakan untuk perangkat hidup dan kehidupan kalian. Tapi ingat dan catat, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sewaktu-waktu aku berikan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik. Faman tabi'a hudaya. Maka barang siapa yang hidup dengan petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka engkau pasti dijamin bahagia. Engkau diangkat dari rasa takut dan rasa sedih. Masa tidak kenal? Masa tidak bersyukur kepada Allah? Bukankah kalian ditata hidup kalian, diatur hidup kalian, diberikan oleh Allah anugerah petunjuk, yaitu Al-Quran. Alam Al-Quran. Yang telah mengajarkan dan memberikan kepada kalian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Hudan linnas. Petunjuk bagi kalian manusia. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang ingin menyelamatkan diri dari kehinaan dan hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Masa kalian tidak bersyukur? Maka di breakdown dari Ar-Rahman, maka diingatkan oleh Allah yang lebih membumi. Yang Allah telah berikan nyata-nyata untuk hidup kita Al-Quran. Maka yang kedua Allah ajarkan untuk kita bisa bersyukur. Karena Allah telah hadirkan untuk hidup kita Al-Quran. Maka yang kedua adalah Allamal Quran. Allah telah berikan kepada kita Al-Quran.
petunjuk yang dengannya hidup kita bahagia, yang dengannya hidup kita terselamatkan dari kesepian dan kesusahan. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Diturunkannya Al-Quran tidak ada lain adalah untuk membuat kita bahagia. Diturunkannya Al-Quran bukan membuat hidup kita susah. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk betul-betul menata dan mengatur hidup dan kehidupan kita. Masa kita tidak bersyukur? Maka itu ayat yang kedua, Allamal Quran. Yang ketiga apa yang Allah ingatkan? Khalaqal insan. Allah ingatkan kepada kita bahwa kita itu al-insan. Makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah, yang segala perangkatnya mengantarkan menuju derajat kemuliaan. Masa engkau tidak bersyukur? Sampai di dalam Quran surat ke-76 surat Al-Insan, apa yang Allah ingatkan? Hal ata alal insani khinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfati amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Di surat Al-Insan betul-betul Allah ingatkan kita manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kualifikasi terbaik dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baru kemudian Allah tunjukkan di level yang luar biasa yang Allah tunjukkan. Yang besar. Ternyata istimewanya itu pada makhluk yang bernama Al-Insan. Yang di dalamnya itu jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Panjenengan bisa rasakan di Quran surat ke-91 surat Asy-Syams. Wasyamsi wa buhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yalshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Baru level yang ketujuh, wan nafsi wa ma sawwaha. Coba kita bayangkan derajat level 7 yang diberikan oleh Allah. Sebab semua di situ wal kecuali wan nafsi wa ma sawwaha. Alif lamnya hilang dan itu menjadi menunjukkan keistimewaan. Disitulah masa kita tidak bersyukur. Diciptakan sebagai manusia, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Maka sudah sepatutnya diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Apa itu Pak? Ahsani taqwim. Maka sudah sepatutnya kita hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Dengan apa? Menjalani hidup dengan ahsanu amala. Supaya nanti kembali kepada Allah dalam kondisi kembali yang sempurna. Husnul khatimah. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hikmah ilmu yang bermanfaat. Kesempatan umur yang diberikan oleh Allah betul-betul menjadi catatan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Semua yang kita lakukan menjadikan semua keberkahan kehidupan kita. Dosa dan kesalahan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Diri kita, keluarga kita, anak cucu dan anak keturunan kita mudah-mudahan dijaga dan diselamatkan oleh Allah. Dibahagiakan hidup kita dalam kebahagiaan sempurna dunia sampai akhirat. Allahumma ja'al awwala hadha yawma solakah wa awsatuhu falakah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu fala taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.